Ibu, jangan tinggalkan Zhao Zhao, ibu. Gadis kecil itu sungguh kasihan. Orang jahat mengancam nyawanya untuk menekan ibunya. Dan ibunya benar-benar bunuh diri dengan patuh. Oh, Ibu. Ibu, jangan tinggalkan Zhao Zhao sendirian. Semua menyingkir. Semua menyingkir. Ibu, jangan tinggalkan Zhao Zhao. Ibu. 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 Gadis ini sungguh mirip dengan wanita 5 tahun lalu. Ibu, jangan tinggalkan Zhao Zhao. Siapa kamu? Gadis kecil ini, dia terlalu mirip dengan wanita 5 tahun lalu. Sayangnya, beta belum pernah menemukannya. Ibu, cepat bangun. Zhao Zhao sangat takut. Ibu, jangan tinggalkan Zhao Zhao. Ibu. Aneh, anak ini, alis dan matanya, juga agak mirip beta. Gadis kecil, apakah kamu mau seorang ayah? Ayah. Mohon selamatkan mama saya. Gadis kecil, ibumu sudah tidak bernapas. Apakah kamu mau mengakui beta sebagai ayahmu? Beta akan memakamkan mamamu dengan baik. Dan akan membalaskan dendam mama saya? Selama kamu menjadi putri beta, beta akan menyetujui segalanya. Ayah. Putriku sayang, beta akan membawamu menemui nenekmu dulu, dia pasti akan sangat menyukaimu. Saya menyuruh Pangeran Wali untuk menemui seorang gadis, tapi dia malah membakar alis gadis itu. Jika begini terus, kapan saya bisa menggendong cucu perempuan yang lembut itu? Ibu Suri, bagaimana kalau Anda membiarkan Rongjing melihat lebih banyak gadis, pasti akan menemukan yang cocok. Dasar anak tidak berbakti yang tidak berguna. Ada begitu banyak wanita di harem ini, tapi tidak ada yang melahirkan seorang cucu perempuan untuk saya. Ci, benar-benar bencana. Ibu Suri? Ibu Suri? Lihatlah. Ini putri beta, Zhao Zhao. Silakan Ibu Suri lihat. Ini putriku, Zhao Zhao. Dari mana kamu mencuri anak ini? Mencuri apa, Ibunda Ratu? Tidakkah menurut Anda, dia sangat mirip denganku? Anak ini memang sangat mirip denganmu saat kecil. Alismu, mulut kecilmu, benar-benar seperti dicetak dari cetakan yang sama. Apakah dia benar-benar anakmu? Bagaimanapun juga, aku akan membesarkannya seperti anak kandung. Jadi apakah dia anak kandung atau bukan, itu tidak penting. Zhao Zhao, panggil Nenek Ratu. Nenek Ratu. Oh, Kemarilah, biar kulihat. pipi yang lembut. Gadis kecil yang sangat manis. Lagi pula kamu juga tidak akan membesarkannya dengan baik. Lebih baik serahkan padaku saja. Pada usiaku ini, aku juga bisa memiliki seorang anak. Kakak sulung benar-benar tidak tahu malu. Dia sendiri tidak mau menikah, malah ingin merebut anak orang lain. Anak manis, aku melihatmu cukup menarik. Bagaimana kalau ikut denganku ke kediaman untuk bermain? Zhao Zhao, bagaimana kalau jadi putriku saja? Aku kebetulan sedang tidak punya putri kecil. Rongjing, kenapa kamu, seorang pria lajang, membesarkan anak? Lebih baik diasuh di bawah namaku saja. Gadis kecil ini, aku rasa semakin dilihat semakin suka. Siapapun, cepat bawakan kue dan buah. Anak baik, ini camilan ternak di istana, cepat coba. Kucing kecil, ternyata kamu tinggal di istana ya? Kamu suka tidak pada Nenek Ratu dan yang lainnya? suka. Lalu kenapa semua orang akan segera mati? Kenapa begitu? Ibu Suri berhati baik. Sayangnya pembuluh darah di kakinya tersumbat. Tidak bisa berjalan. Cepat atau lambat akan meninggal karena kehabisan darah. Kaisar dan putra mahkota, bagaimanapun juga, mereka semua akan segera mati. Tapi mereka baik sekali padaku. Aku tidak ingin mereka mati. Jauh-jauh kenapa ini? Tidak senang ya? Aduh, ini semua karena kakiku ini. Kalau tidak, aku bisa menemanimu jalan-jalan di taman. Kaki nenek kaisar sakit. Zhao Zhao bantu tiup ya. Oh, jauh-jauh pintar sekali.
Sebenarnya menyelamatkan kaki Ibu Suri itu mudah sekali. Kau gunakan jarum perak untuk menusuk satu jari di bawah lutut dan pecahkan sumbatannya. Itu saja. Benarkah? Zhao Zhao, kau mau melakukan apa? Cepat panggil tabib kekaisaran. Zhao Zhao, beraninya kau? Kau ingin menusuk nenek kaisar sampai mati? Kakak ipar kaisar, hati-hati bicara. Zhao Zhao, jangan takut. Beritahu ayah kenapa kau melakukan ini. Ayah, aku sedang mengobati kaki nenek kaisar. Ampha. Ibu Suri telah menderita sakit kaki selama bertahun-tahun. Di dalam maupun di luar istana, berapa banyak tabib terkenal yang telah memeriksanya, tidak ada gunanya. Kau seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Berani-beraninya bilang bisa mengobatinya? Benar-benar bicara omong kosong. Adik kaisar, anak ini memang bukan anakmu? Benar-benar egois dan jahat. Sudah, jangan bertengkar. Cucuku tersayang, sayang, nenek kaisar tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kemarilah, mendekat pada nenek kaisar. Nenek Kaisar, kaki Anda bisa berjalan? Bagaimana ini bisa terjadi? Kakiku sudah sembuh. Aduh, kesayanganku. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Kakak ipar, sekarang masih berpikir kalau putriku berhati jahat? Hah? Adikku, kakak iparmu juga khawatir pada Ibu Suri. Zhao Zhao, lihatlah, betapa galaknya ayahmu. Bagaimana kalau ikut denganku? Nanti aku akan menyayangimu dengan baik. Tidak boleh berbicara seperti itu tentang ayahku. Ayahku adalah ayah terbaik. Hahaha. Yang mulia pangeran. Zhao Zhao, ayah punya urusan yang harus diselesaikan. Biarkan Paman Yan Yu mengantarmu pulang dulu, ya? Zhao Zhao tidak ingin berpisah dari ayah. Zhao Zhao boleh menunggu ayah di samping sini? Ayah akan menginterogasi narapidana. Apa kamu tidak takut? Ada ayah di sini. Zhao Zhao tidak takut apapun. Baik, kalau begitu Zhao Zhao tidak boleh menangis nanti ya. Mau bicara tidak? Bicaralah. Yang mulia pangeran, anak ini tidak mau bicara sama sekali. Aku sarankan kamu mengaku dengan jujur. Kalau tidak, aku tidak akan ragu menghukummu sampai mati. Kamu mati, kalau kamu mati, baru aku akan memberitahumu. Manusia bodoh. Dia adalah pengawal pribadi Raja Huainan. Dia ingin membunuh ayahmu. Ayahku orang yang sangat baik. Kenapa dia ingin menyakiti ayahku? Ayahmu mengambil sesuatu yang penting darinya. Dia takut hal itu akan terbongkar. Jika percobaan pembunuhan pertama gagal, dia akan mengirim orang untuk membunuh lagi. Benar-benar jahat, aku tidak akan membiarkannya berhasil. Zhao Zhao, apa kamu takut? Tikus kecil bilang, Raja jahat adalah dalangnya. Dia juga akan mengirim orang untuk membunuh ayah. Ayah bilang siapa? Raja jahat. Maksudmu, Pangeran Huainan? Zhao Zhao, bagaimana kamu tahu? Tikus kecil yang bilang. Zhao Zhao bisa mengerti bahasa hewan? Hebat sekali. Zhao Zhao sangat pintar. Ayah, tikus kecil juga mengajari Zhao Zhao satu cara, agar penjahat langsung mengaku. Baik, kalau begitu biarkan Zhao Zhao yang melakukannya. Zhao Zhao begitu menyedihkan, Raja harus memanjakannya. Aku saja tidak takut pada bupati yang kejam. Aku akan takut padamu, gadis kecil tak berpengalaman. Hari ini kulitku bisa saja dikuliti. Aku tetap tidak akan bicara. Malam itu, setengah bulan yang lalu, siapa yang ada di kamarmu? Jangan bicara omong kosong. Jika kau terus mengoceh, akan kutelan kau. Malam yang gelap dan berangin, ada seorang kakek tua. Nona kecil, jangan katakan lagi. Siapa gadis kecil ini sebenarnya? Dia tahu apa yang terjadi malam itu. Aku lebih baik mengkhianati tuanku, daripada membiarkan orang tahu bahwa aku dikebiri oleh orang tua itu. Belum mau berbicara jujur? Itu adalah Pangeran Huainan. Pangeran Huainan menyuruh hamba untuk mencari BH Permaisuri. Apa katamu? Kapan pangeran ini memiliki BH Permaisuri? Pangeran Huainan terobsesi dengan Permaisuri. Dia menyuruh hamba untuk mencuri BH itu dan meletakkannya di samping tempat tidur untuk mengenangnya. Terakhir kali di pesta ulang tahun Ibu Suri, BH itu hilang. Kebetulan pangeran lewat, jadi dia mengira Anda yang mengambilnya. Oleh karena itu, dia mengutus saya untuk membunuh Anda. Ayah, Pangeran Huainan, mengapa dia mencuri BH Permaisuri? Itu karena BH Permaisuri terlalu indah mungkin. Kalau begitu, Zhao Zhao harus menjaga BH ini dengan baik. Jangan sampai Pangeran Huainan mencurinya. Zhao Zhao jangan khawatir, ayah akan menjagamu. Dan BH itu, Yan Yu, biarkan dia kembali.
Biarkan dia memberitahu Pangeran Huainan. Pangeran ini tidak tertarik mencuri barang miliknya itu. Baik Yang Mulia. Ayah tidak akan menuntut balas pada Pangeran Huainan. Pangeran Huainan pernah pergi berperang, dan kemaluannya dipotong oleh musuh. Kakak Kaisar merasa bersalah padanya. Jadi dia tidak akan menghukumnya. Ayah menderita ketidakadilan. Zhao Zhao, janjilah pada ayah, kau bisa mengerti bahasa hewan. Jangan pernah memberitahu siapapun. Ayah khawatir, orang lain akan melukaimu karena itu. Zhao Zhao mengerti. Yan Yu, selidiki ayah kandung Zhao Zhao. Baik. Ayah, Zhao Zhao hanya menginginkan satu ayah, yaitu ayah. Baiklah, kalau begitu, ayah akan memanjakan Zhao Zhao seumur hidupnya. Setuju? Nenek permaisuri. Zhao Zhao, akhirnya kamu datang juga. Nenek permaisuri sangat merindukanmu. Wajah Zhao Zhao terlihat segar, tapi badannya masih sedikit kecil. Harus makan lebih banyak. Nenek permaisuri ingin membuat Zhao Zhao gemuk dan sehat. Mengapa kalian datang menyapa Ibu Suri sepagi ini? Nenek permaisuri khawatir Zhao Zhao bosan. Nenek permaisuri sengaja mengutus kami untuk menemani Zhao Zhao bermain. Zhao Zhao. Ini adalah jimat keberuntungan yang selalu saya bawa selama bertahun-tahun. Sekarang, saya memberikannya kepadamu. Heng Er, bagaimana bisa jimat keberuntungan diberikan begitu saja kepada orang lain? Ibu Suri, Zhao Zhao terlalu menggemaskan. Jimat keberuntungan ini begitu mujarab, saya ingin Zhao Zhao selalu aman dan sehat di masa depan. Terima kasih kakak putra mahkota. Kamu ini, kakak putra mahkota, hatimu memang baik. Sayangnya, ia menderita keracunan parah. Sepertinya, ia hampir sekarat. Kucing kecil, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan kakak putra mahkota? Tentu saja, tidak ada yang tidak bisa saya tangani. Kakak putra mahkota sekarat. Zhao Zhao, pangeran baru saja memberimu jimat keberuntungan. Kau berani mengutuknya seperti itu? Bagaimana bisa kau sejahat ini? Aku baik-baik saja. Heng Er, Henger, Heng Er, ada apa denganmu? Pasti Zhao Zhao yang menyebabkanmu muntah darah. Permaisuri, jangan bicara omong kosong. Itu hanya sebuah jimat keberuntungan. Bagaimana mungkin bisa membahayakan pangeran? Diam, cepat panggil tabib istana. Bukan Zhao Zhao yang membahayakan kakak pangeran. Pangeran diracuni. Racun? Ini bukan urusanmu. Zhao Zhao jangan takut. Ayah percaya padamu. Gadis nakal, cepat kembalikan jimat keberuntungan itu. permaisuri, diam. Jangan salahkan Zhao Zhao. Heng Er, Henggar, Heng Er. Zhao Zhao. Semua ini karena kau. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin Heng Er bisa? Diam. Heng Er memang selalu lemah. Bagaimana bisa menyalahkan Zhao Zhao? Yang mulia permaisuri, kakak pangeran masih bisa diselamatkan. Tabib istana tiba. Cepat. Tak bye-bye. Anda harus menyelamatkan Heng Er. Permaisuri, mohon jangan khawatir. Hamba pasti akan melakukan yang terbaik. Ayahanda Kaisar, tolong aku. Racun ini, hamba belum pernah mendengarnya. Kali ini, racun Paduka Putra Mahkota Kambuh terutama sangat dahsyat. Cara-cara sebelumnya sudah tidak mampu mengatasinya. Mungkin kali ini, Jangan mungkin-mungkin. Cepat pikirkan cara untuk menyembuhkannya bagi beta. Mau-mau, bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan kakak putra mahkota? Racun yang mengenai Paduka Putra Mahkota dibawa oleh seseorang dari Sirong. Tabib kekaisaran ini sangat bodoh. Teratai salju es di sebelah barat taman, itulah penawarnya. Zhao Zhao, bukankah kau bilang kakak putra mahkota masih bisa diselamatkan? Ibunda Ratu, kakak kaisar. Hamba pernah melihat racun ini saat menyerang Sirong. Sepertinya disebut Shixin Mantuo. bagaimana pangeran bisa tahu? Pangeran sebelumnya, mengapa tidak menemukan sumber racunnya? Hamba juga baru tahu sekarang. Gejala awal racun ini tidak terlalu jelas. Hamba baru teringat setelah melihat bekas biru di wajah putra mahkota. Baru teringat. Lalu apa penawarnya? Teratai salju es. Teratai salju es? Beta belum pernah mendengarnya. Ada satu di sebelah barat Taman Kekaisaran. Zhao Zhao, kau berbicara omong kosong lagi. Taman Kekaisaran, hamba mengunjunginya setiap hari, tidak pernah melihat teratai salju es apapun.
Zhao Zhao, apakah yang kamu katakan itu benar? Gadis kecil ini, terakhir kali secara tak sengaja, dia menyembuhkan kaki Ibunda Suri, mungkinkah kali ini juga? Karena sudah seperti ini, kita hanya bisa mencoba yang terbaik. Dokter kerajaan, cepat pergi bersama Zhao Zhao mencari penawar. Baik, Heng Er, putri kecil, di sini tidak ada teratai salju es. Anda yakin tidak salah ingat? Zhao Zhao tidak salah ingat. Kucing kecil berkata teratai salju es ada di sini. Pasti ada. Dasar gadis busuk, mana teratai salju es yang kamu sebutkan? Mengapa tidak ditemukan? Kamu menarik kami ke tempat ini. Apakah hanya ingin menunda kondisi putra mahkota dan mencelakainya sampai mati? Saya tidak ingin mencelakakan kakak putra mahkota. Ratu, saya percaya Zhao Zhao tidak akan mencelakakan putra mahkota. Paduka Ratu gawat. Setelah Paduka Putra Mahkota memuntahkan darah hitam, dia sudah tidak ada denyut nadi. Dasar anak haram, berani sekali kamu mencelakakan putra mahkota. Kejahatan ini harus dihukum. Kemarilah, tangkap dia, masih berani membantah. Hari ini saya akan membunuhmu, untuk menemani putra mahkota. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Zhao Zhao, jangan khawatir. Ayah baik-baik saja. Cepat, teratai salju ada di balik batu itu. Pangeran Bupati, gadis murahan ini, ingin mencelakai putra mahkota. Kau bahkan masih melindunginya. Apakah kau ingin melawan keluarga kerajaan? Saya katakan sekali lagi, dia adalah putri saya, bukan gadis murahan. Ayah bantu Zhao Zhao menghalangi mereka. Zhao Zhao akan mengambil teratai salju. Baik, Ah, hewan, cepat enyah. Ayah, saya sudah mendapatkan teratai salju. Gadis tengik, memetik bunga liar dan menganggapnya teratai salju. Apa kau pikir saya bodoh? Begitu mudah ditipu? Ratu, nyawa putra mahkota dalam bahaya. Bagaimanapun Zhao Zhao pernah menyembuhkan kaki Ibunda Ratu, apa salahnya membiarkan dia mencoba? Jika putra mahkota tidak bisa diselamatkan, kau pasti akan celaka. Ayo pergi. Ya, Heng Er. Heng Er, es teratai salju milikmu sudah tiba. Kamu harus bangun. Heng Er, kamu akhirnya bangun. Apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman? Aku tidak mati. Aku masih hidup. Heng Er, adalah Hao Zhao yang untukmu telah menemukan es teratai salju yang menyelamatkanmu. Zhao Zhao, terima kasih. tidak masalah kakak putra mahkota. Ayah, tanganmu tidak apa-apa. Jingrong, ada apa denganmu? Ibu Suri, hanya luka ringan saja. Permaisuri, ada apa ini? Permaisuri, kamu baru saja ingin mengambil nyawa Zhao Hao. Sekarang seharusnya kamu meminta maaf, bukan? Hamba tadi hanya terlalu tidak sabar. Itu sebabnya. Permaisuri, kamu begitu angkuh. Lebih baik kamu serahkan 10 toko milikmu kepada Zhao Zhao sebagai permintaan maaf. Baik, Yang Mulia. Maafkan aku, Zhao Zhao. Aku yang salah. Gadis murahan itu menunjuk sembarangan, membuatku kehilangan 10 toko. Zhao Zhao telah berjasa dalam menyembuhkan putra mahkota. Kemari, kirimkan 10 peti perhiasan, persembahan dari kerajaan Siam, ke istana Pangeran Bupati. Biarkan Zhao Zhao bermain dengan mereka. Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Paman Kaisar. Pelaku peracunan akan melarikan diri. Zhao Zhao, cepat tangkap dia. Ayah, Ada apa? Katakan, siapa yang menyuruhmu meracuni putra mahkota? Dia mengakhiri hidupnya. Seharusnya dia yang meracuninya. Berani-beraninya meracuni dan membahayakan putra mahkota, kurasa dia sudah bosan hidup. Panggil seseorang. Selidiki dengan jelas, siapa orang yang mencoba membahayakan putra mahkota. Baik, Yang Mulia. Zhao Zhao, apa kau tidak ingin tinggal di sini saja? Biarkan ketiga kakak laki-lakimu menemanimu bermain? tidak mau. Zhao Zhao ingin bersama ayah. Aku masih punya. Kakak Kaisar, aku dan Zhao Zhao akan kembali dulu. Sampai jumpa.
Bagaimana bisa aku tidak memiliki putri kecil selucu Zhao Zhao? Kau tidak punya takdir itu. Zhao Zhao berhasil lagi, katakan pada ayah, hadiah apa yang kamu inginkan? Zhao Zhao ingin ayah, selalu bersama Zhao Zhao. Tentu saja. Kalau begitu, Zhao Zhao, apakah kamu suka Paman Kaisar? Zhao Zhao sangat menyukai Paman Kaisar. Paman Kaisar sangat baik pada Zhao Zhao. Gadis kecil, istana itu tempat yang sangat berbahaya. Meskipun Kasim kecil sudah mati, tetapi masih ada orang jahat yang bersembunyi. Mereka akan segera mencelakai Paman Kaisar. Ayah, kucing bilang, orang jahat akan mencelakai Paman Kaisar lagi. Zhao Zhao, jangan khawatir. Di samping Paman Kaisarmu, ada banyak orang yang melindunginya. Tidak akan terjadi apa-apa. Itu bagus sekali. Peribahasa. Iya. Zhao Zhao, makan yang banyak, jangan sampai kelaparan. Zhao Zhao tidak bisa makan lagi. Perut kecilku sudah seperti labu. Adik, salam Paman Kaisar. Kami datang mengunjungi Zhao Zhao. Zhao Zhao, apa kamu sudah kenyang? Paman Kaisar, bagaimana kalau kami mengajak adik Zhao Zhao bermain di Akademi Bailu? Zhao Zhao, apakah kamu ingin pergi? Ingin. Kalau begitu, pergilah. Tetapi Akademi Bailu memiliki peraturan. Semua siswa harus menyembunyikan identitas mereka, tidak boleh menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Kalian berdua harus melindungi adik perempuan kalian, mengerti? Baik, ayo. Ayo. Kenapa anak liar ini datang? Dan dibawa oleh dua kakak laki-laki yang begitu tampan? Bukankah ini anak haram yang baru saja diusir dari keluarga kami? Zhao Zhao bukan anak haram, Zhao Zhao punya ayah. Kau bilang siapa anak haram? Minta maaflah pada adikku, tidak punya sopan santun sama sekali. Bagaimana kau bisa masuk akademi? Siapa yang mengizinkanmu memukul adikku? Kalian sedang apa? Kakak, wanita rendahan ini memaki-makiku. Aku tidak. Kalian gerombolan rendahan, beraninya mengganggu adikku. Kamu anjing mau menggonggong apa? Minta maaf. Kalian bermimpi. Kurang ajar. Hentikan tangan kalian. Kalian pikir sekolahku ini tempat apa? Panggil semua orang tua kalian kemari. Sial, orang yang tidak tahu tidak bersalah. Tapi aku kan tidak mungkin meminta ayah kaisarku datang. Betul, panggil orang tua kalian kemari. Biar ayahku memberi pelajaran pada kalian. Maaf kakak kedua, kakak ketiga. Zhao Zhao membuat masalah. Zhao Zhao jangan takut. Ada aku, tidak ada yang berani mengganggumu. Yao Yao, luka di wajahmu kenapa? Wanita rendahan ini berbicara kurang ajar, menggangguku, dan juga membiarkan orang memukul kakak. Gadis ini, kenapa agak tidak asing? Mana ayah dan ibu kalian? Belum juga panggil mereka ke sini untuk minta maaf? Sih, jelas-jelas dia yang mulai duluan. Kamu tidak pantas menemui mereka. Ayahku adalah putra mahkota dari kediaman Markis Zongyong. Bahkan Baginda Kaisar pernah bertemu dengannya. Mata ayahku baik-baik saja kan? Ayahku. Cukup. Ternyata kau adalah anak haram yang tidak punya ayah. Kamu bohong. Zhao Zhao bukan anak haram. Zhao Zhao punya ayah. Ayahmu sudah lama meninggal kan? Kalau tidak, sudah lama dia tidak mencarimu? Ayahku panjang umur. Beberapa hari yang lalu kamu baru saja kuusir dari kediaman. Kamu bilang kamu punya ayah? Ayahmu jangan-jangan seekor hewan? Hahaha. Ayahmu seekor hewan. Pantas saja tidak punya sopan santun. Hewan butuh sopan santun apa? Hahaha. Kurang ajar. Selamat datang, Yang Mulia. Hamba memarahi ayah gadis kecil ini. Zhao Zhao, kamu baik-baik saja? Zhao Zhao baik-baik saja. Paman Kaisar, gadis bau inilah yang mendorong Zhao Zhao dan memanggilmu hewan. Dan mereka tidak membiarkan kami melindungi Zhao Zhao. Zhao Zhao adalah putriku. Kamu berani menghina aku dan Zhao Zhao? Apa kamu bosan hidup? Yang Mulia, ini jelas anak buangan yang hamba usir beberapa hari yang lalu. Beraninya kau meragukan raja ini? Tampar mulutnya. Su Huaijin, kau memanfaatkan posisimu di Akademi Bailu, semena-mena menindas 3 anak kecil? Hukuman apa yang pantas untukmu? Yang Mulia, hamba salah. Hamba tidak tahu bahwa Cao Bao adalah putri yang mulia. Anak durhaka, cepat minta maaf kepada putri kecil. Ayah gadis jalang ini ternyata lebih hebat dari ayahku. Muyao salah. Tidak seharusnya memukul si jalang kecil. Oh tidak, putri kecil. Maafkan aku. Maafkan aku. Karena telah berkata-kata tidak sopan, kemarilah, setiap orang tampar mulut 100 kali, biar mereka dapat pelajaran. Baik. Cao Bao, ayah sudah membalaskan dendammu, tidak apa-apa sekarang? Cao Bao tidak sedih. Yang Mulia tidak baik, putri kecil menghilang. Apa katamu? Yang Mulia, hamba sudah memastikan berulang kali, putri kecil sudah tidur, baru saja hamba pergi minum sebentar. Ketika kembali, putri kecil sudah tidak ada. Kemarilah. Cari dia untukku. Kerahkan semua orang di istana untuk mencari.
Harus menemukan Cao Bauku, kembalikan padaku. Baik. Ayo. Ibu, Zhao Zhao sangat merindukan ibu. Ayah yang dulu kakak dan adik semua memanggilku anak haram. Kucing kecil bilang merekalah yang menyebabkan kematian ibu. Ibu, cepat bangun dan peluk Zhao Zhao ya. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ayah, Zhao Zhao sudah selesai menangis. Maaf sudah membuat ayah khawatir. Maafkan ayah. Zhao Zhao. Ayah lalai. Ayah tidak lalai. Ayah sudah menjaga Zhao Zhao dengan sangat baik. Ayo. Ayah akan mengajakmu untuk meminta sesuatu. Tidak masuk akal. Beraninya seseorang menindas Zhao Zhao milikku. Paman Kaisar jangan marah. Ibu bilang kalau marah nanti jadi jelek. Baiklah. Paman tidak marah. Seseorang. Hamba ada? Anugerahi mendiang ibu putri Zhao Zhao, Nyonya Wen, sebagai Nyonya tingkat 1, makamnya ditempatkan di makam kekaisaran, dan menerima penghormatan dari rakyat jelata. Gelar pangeran setia tidak lagi turun-temurun. Batalkan kembali piagam besi bertulis emas, dan semua hadiah. Hamba akan segera melaksanakannya. Zhao Zhao. Paman Kaisar menganugerahkanmu gelar Putri Ziwei. Bagaimana? Nama ini sangat bagus. Ziwei melambangkan kemuliaan dan keberuntungan. Zhao Zhao suka? Zhao Zhao sangat suka. Baiklah. Hari ini kita kembali ke kediaman untuk beristirahat. Besok, ayah akan mengajakmu menghancurkan rumah markis itu. Asyik. Kue ini benar-benar enak. Pangeran? Ini, bukankah ini pelayan kecil yang saya usir dari kediaman Marquis? Diam. Hancurkan kediaman mereka. Baik. Pangeran Bupati, Anda menghancurkan gerbang utama kediaman Marquis ini, memukul selir kesayangan putra mahkota Marquis ini. Kaisar pasti tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Pangeran Bupati, Markis tua baru saja masuk istana Anda. Titah suci telah tiba. Kediaman Markis Zongyong, terimalah titah. Pasti Baginda tahu kediaman Markis kami dihina, dan akan menurunkan anugerah untuk menghibur kami. Kediaman Markis Zongyong menerima titah. Berdasarkan perintah dan kehendak langit, titah Kaisar, putra mahkota Markis Zongyong telah menghina darah kerajaan, berlaku tidak sopan, sehingga hak waris gelar Markis Zongyong dicabut, surat pengampunan kekaisaran ditarik kembali, gaji dan tanah kediaman disita. Titah ini disampaikan, Tuan Muda Su, oh bukan, Tuan Su, Kaisar masih berhati mulia, mengingat jasa-jasa Markis tua, surat pengampunan kekaisaran ini, dan tanah kediaman ini akan disita setelah Markis tua meninggal dunia. Sementara Anda, tinggallah dengan tenang di sini. Kasim Hai, jangan. Karena gelar turun-temurun ini sudah tiada, 2, kata kediaman Marquis ini tidak pantas. Turunkan plakat ini. Tidak. Anak gadis sialan Zhao Zhao itu, mengapa dia bisa mengakui Pangeran Bupati sebagai ayahnya? Mengapa? Yang mulia, kami tahu kami salah. Mohon Kaisar menarik kembali keputusannya. Keluarga Su dicabut gelarnya. Bukankah kemewahan dan kekayaan saya akan hilang? Yang mulia, ini salah hamba. Hamba pasti akan mendidik Yao Yao dengan baik di kemudian hari, tidak akan membiarkannya menindas Zhao Zhao lagi. Mohon berbaik hati. Salah orang untuk meminta. Zhao Zhao, ayah akan bersikap baik kepadamu mulai sekarang. Cepat berlutut kalian. Cepat tundukkan kepala dan minta maaf kepada Zhao Zhao. Ayah akan segera membawa papan peringatan ibumu ke kediaman dan mengurusnya dengan baik. Mohon kamu meminta Kaisar untuk menarik kembali keputusannya. Zhao Zhao tidak menyukai ayah ini. Zhao Zhao punya ayah yang lebih baik. Putri Ziwei, Nyonya Wen, Ibunda, telah melahirkan anak yang begitu cerdas untuk keluarga kekaisaran, layak dimakamkan di kuil leluhur kerajaan, akan dipindahkan ke makam kerajaan pada hari yang telah ditentukan. Keluarga Suka tidak pantas. Zhao Zhao, ayah lapar. Ayo pulang. Baiklah, Zhao Zhao akan membuat ayah menjadi gemuk dan sehat. Bagus. Zhao Zhao, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Anak haram, hari ini aku akan membuatmu menderita. Kalau saja bukan karena kamu membuat masalah, mana mungkin kami menjalani hidup sengsara seperti ini. Aduh, banyak lebah. Cepat lari. Tunggu, dia yang di depan pintu itu yang menusuk sarang kalian, bukan urusan kami. Gadis kecil ini bisa berbicara dengan kami. Dia pasti ketakutan. Dasar,
Anak haram, lebih baik mati, tersengat. Tidak mungkin, aku dengan jelas mengoleskan madu harum penarik tawon di tubuh gadis jalang ini. Tolong, tolong, tolong. Zhao Zhao, kamu hebat sekali. Zhao Zhao, kamu sudah melindungi kami kali ini. Hebat. Zhao Zhao, kamu tidak apa-apa. Zhao Zhao tidak apa-apa. Dasar gadis nakal itu lagi, melemparkan sarang tawon untuk menyengat kami. Kalau saja tawon-tawon itu tidak mendengarkan Zhao Zhao, kami pasti sudah disengat tawon. Sepertinya kediaman Ho ini tidak pernah belajar dari kesalahan. Anak durhaka, cepat berlutut. Bukankah sudah kubilang padamu untuk tidak mencari masalah dengan Zhao Zhao? Kau malah mencoba menyakitinya lagi. Ayah, aku tahu aku salah. Mulai hari ini, kamu bukan lagi anggota keluarga Su. Kemari, usir dia keluar. Jangan, Ayah. Suamiku? Yao Yao adalah satu-satunya putri kandungmu. Tegakkah kamu? Tidak tega pun apa gunanya? Pangeran Bupati sangat marah. Dia pasti akan meminta pertanggungjawaban dari kediaman Ho. Sekarang kita hanya bisa mengorbankannya. Kalau tidak, kita semua akan kehilangan nyawa. Hamp. Suamiku? Bagaimana jika gadis liar itu melakukan tindakan penipuan terhadap raja? Nenek Permaisuri, Zhao Zhao datang mengunjungi Anda. Pelan-pelan. Oh, jauh-jauh. Akhirnya kau datang juga. Nenek menunggumu sampai leher rasanya memanjang. Nenek Permaisuri, Zhao Zhao juga merindukan Anda. Ibu Suri, adik Kaisar. Hamba berencana untuk Zhao Zhao mengadakan jamuan reuni keluarga yang meriah. Bagaimana menurut kalian? Tuta salam kumenamayan, bagaimana menurut kalian? Tentu saja bagus. Aku tentu saja tidak keberatan. Baiklah, kalau begitu, mari kita pilih hari baik untuk mengadakan acara besar. Seorang anak angkat yang tidak jelas asalnya, Kaisar bahkan ingin mengadakan jamuan reuni besar untuknya. Apakah dia pantas? Jangan marah, Yang Mulia. Ibu Lin meminta saya membawa gadis kecil. Ibu Lin bilang, dia bertemu gadis kecil ini di jalanan. Dia bilang, tahu rahasia Zhao Zhao. Katakan padaku. Yao Yao menghormat kepada Yang Mulia, ayah kandung Zhao Zhao, sama sekali bukan pangeran bupati. Benarkah perkataanmu ini? Burung kecil, terima kasih. Kamu benar-benar membantuku mendapatkan hal yang paling penting. Tidak masalah. Setiap kali kamu datang ke istana, kamu memberiku makan. Aku seharusnya membalas budimu. Dengan botol ini, Zhao Zhao tidak perlu khawatir Raja Paman akan kenapa-kenapa. Putri, kita bisa berangkat sekarang. Pesta akan segera dimulai. Sampai jumpa, burung kecil. Putri kecil sungguh manis. Dia bahkan mengucapkan selamat tinggal kepada burung kecil, seolah-olah dia benar-benar bisa mengerti apa yang dikatakan burung kecil itu. Zhao Zhao memang bisa mengerti apa yang dikatakan burung kecil. Hamba menghadap Ibu Suri, Yang Mulia Raja, Permaisuri. Zhao Zhao menghadap Nenek Suri, Raja Paman, Yang Mulia Permaisuri. Zhao Xiao, cepat kemari, datanglah ke sisi saya. Permata hati saya. Jauh-jauh kita didandani sedikit saja, sudah secantik bidadari. Zhao Zhao juga sangat cerdas, berhasil menyembuhkan putra mahkota dan Ibu Suri. Zhao Zhao adalah pembawa keberuntungan bagi keluarga kerajaan kita. Ayahanda Raja, bagaimana kalau kita merebut Zhao Zhao? Saya setuju. Kalian kira? Saya tidak ingin begitu? Zhao Zhao adalah hidup saya, kalian lupakan saja. Jika mereka tahu bahwa gadis desa ini adalah keturunan pengemis, saya tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan kalian tunjukkan. Ternyata wanita 6 tahun lalu itu adalah Nona Wen. Aku harus segera kembali ke istana kerajaan untuk memberitahu Pangeran Agung kabar baik ini. Silakan duduk semua. Adik Kaisar sungguh beruntung mendapatkan seorang putri seperti Zhao Zhao. Mulai hari ini, Zhao Zhao diangkat sebagai Putri Ziwei dan akan menerima perlakuan seperti seorang putri. Selamat Yang Mulia. Selamat Wali Raja. Selamat Putri Ziwei. Yang Mulia, hamba ingin melaporkan Wali Raja dan Zhao Zhao karena menipu Kaisar. Kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Mohon Ratu berhati-hati dalam berucap. Yang Mulia Ratu, apa artinya menipu Kaisar? Ratu, apa kau sudah gila? Ratu, apa yang kau bicarakan? Cepat minta maaf kepada adik Kaisar dan Zhao Zhao. Amma, Bimu. Ibu Suri, apakah Anda terlalu banyak minum? Yang Mulia, Zhao Zhao adalah anak yang tidak jelas asal-usulnya. Wali Raja menggunakannya untuk memperdaya Yang Mulia. Hamba memohon kepada Yang Mulia untuk menghukum Wali Raja, mencabut gelar Zhao Zhao, dan mengusirnya dari kota kekaisaran.
Ratu, menuduhku dan Zhao Zhao seperti ini, apa maksudmu? Ratu diam. Aku tahu kau tidak senang. Aku bersikap baik kepada Zhao Zhao, tapi itu bukan alasan bagimu untuk menuduhnya. Zhao Zhao jangan takut. Ada nenek kaisar di sini, tidak ada yang bisa mengusirmu. Yang mulia, darah bangsawan, bagaimana bisa dinodai oleh darah rendah? Jangan bicara omong kosong. Zhao Zhao, dia adalah... Kemari, seret Ratu pergi. Yang mulia, tunggu sebentar. Hamba punya saksi. Ini, bukankah ini gadis nakal yang dulu menggoda Zhao Zhao? Gadis nakal itu? Yao Yao memberi hormat kepada Yang Mulia. Yang Mulia, Zhao Zhao adalah anak pengemis. Kurang ajar. Kau gadis ingusan, berani menuduh Zhao Zhao hamba. Cepat tunjukkan barang buktinya. Baginda, ini adalah barang bukti. Kasim Hai, sajikan barang buktinya. Terserah kau saja. Menggunakan kantong wangi milik orang yang sudah meninggal sebagai barang bukti, apakah kau mengejek bahwa orang mati tidak bisa bicara? Pangeran Wali, semua orang tahu. Baginda sangat ingin memiliki seorang putri, kau sengaja mengakui Zhao Zhao. Ingin membuat Baginda lengah, niat jahatmu sudah sangat jelas. Permaisuri, bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan bahwa barang ini asli? Ibu Suri, hamba sudah menyelidiki, Su Huaijin. Dulu Wen Shi melakukan kesalahan, ditahan di gudang kayu bakar. Selir Su Huaijin melihat dengan mata kepala sendiri, ada seorang pengemis masuk ke gudang kayu bakar itu dan menodai Wen Shi. Kantong wangi ini tersulam nama Wen Shi dan dibuat olehnya. Setelah selir itu melihatnya, ia mengambil dan menyembunyikannya. Permaisuri sendiri yang melaporkan Pangeran Wali, sepertinya ini benar. Putri seorang pengemis, ternyata bisa menjadi putri. Ini akan menjadi bahan tertawaan jika tersebar. Garis keturunan kerajaan sangat mulia, tidak bisa begitu saja menimbulkan kebingungan. Baginda, kantong wangi yang memiliki nama tidak bisa dijadikan barang bukti, sangat mudah dipalsukan. Baginda, hamba ingat 6 tahun lalu, Wen Shi menyelamatkan nyawa hamba. Baginda menganugerahi Wen Shi sepotong kecil benang sutra es langit. Di belakang kantong wangi ini, ada sepotong kecil benang sutra es langit. Ini benar-benar benang sutra es langit. Pangeran Wali, apalagi yang ingin kau katakan? Paman Kaisar, jangan marahi ayahku. Ayahku orang baik. Yang Mulia, hamba pernah mengirim orang untuk menyelidiki. Selir Su Huaijin adalah bibi kecil Zhao Zhao, Wen Yihuan. Wen Yihuan karena cemburu Wen Shi, pernah mendapatkan kasih sayang Su Huaijin. Dia berulang kali menyusahkan ibu dan anak itu. Jadi itu berarti, kantong wangi ini mungkin dicuri oleh Wen Yihuan? Yang Mulia Ibu Kaisar, Selir hanya ingin menjaga kemurnian darah kerajaan. Tidak perlu memfitnah Pangeran Bupati. Pangeran Bupati terus-menerus mengatakan, Zhao Zhao adalah putri kandungnya, maka tunjukkan buktinya. Jika tidak, Anda serakah dan jahat. Walaupun Zhao Zhao bukan putri kandung adik kaisar, Beta tetap menyukainya. Zhao Zhao adalah kesayangan saya. Apapun latar belakangnya, saya akan tetap menyukainya. Aku juga suka Zhao Zhao. Hamba percaya Paman Kaisar dan Zhao Zhao. Ibu Suri, kami semua sangat menyukai Zhao Zhao. Kurang ajar. Kalian lahir dari saya, sekarang malah memihak orang luar. Yang Mulia, Pangeran Bupati memiliki niat jahat, sama sekali tidak bisa dipercaya. Yang Mulia, meskipun hamba tidak tahu Pangeran Bupati niatnya apa, tapi sama sekali tidak boleh membiarkan darah kerajaan tercampur. Mohon Yang Mulia mencabut gelar Putri Ziwei. Yang Mulia, jika Anda bersikeras mempertahankan Putri Ziwei, maka hamba terpaksa mengundurkan diri dan kembali ke kampung halaman. Mohon Yang Mulia mencabut gelar Putri Ziwei. Nenek Kekaisaran, ayah, Paman Kaisar, terima kasih sudah menyukaiku. Aku sebaiknya pergi saja. Tidak bisa. Ratu, kamu tidak sopan. Ibu Suri, hamba hanya ingin menjaga kemurnian garis keturunan kekaisaran. Zhao Zhao, jangan menangis. Ayah akan menemanimu pergi. Baginda, hamba bersedia melepaskan diri dari keluarga kekaisaran dan membawa Zhao Zhao hidup menyembunyikan identitas. Di masa depan sama sekali tidak akan hidup sebagai anggota keluarga kekaisaran. Pangeran, bawahan Anda telah menemukan wanita itu 6 tahun lalu. Dia adalah ibunda putri kecil, nona sulung keluarga Wen Shiyi. Sungguh? Benar sekali. Bawahan sudah membawa saksi yang dapat membuktikan semua kejadian waktu itu. Zhao Zhao benar-benar anak saya. Bagus, bagus. Kakak Kaisar, kakak ipar Kaisar. Orang yang menyelamatkan adik ini 6 tahun lalu dan melahirkan anak perempuan untuk adik ini adalah Wen Shi, ibu kandung Zhao Zhao. Karena Zhao Zhao adalah anak saya, bagaimana mungkin ada kejahatan menipu Kaisar? Pangeran Bupati, Anda benar-benar licik demi menjaga Zhao Zhao tetap di keluarga kekaisaran. Anda benar-benar perhitungan. Omongan saja tidak cukup, tunjukkan buktinya. Yan Yu, panggil saksi dan bawa bukti. Nyonya Su, Anda boleh masuk sekarang. Hamba yang rendah ini memberi hormat kepada Ibu Suri dan Kaisar.
Jangan sungkan. Ceritakan semua yang Anda ketahui. 5 tahun lalu hamba bekerja di kediaman Yang Mulia Pangeran Ning. Malam itu hamba bertemu Pangeran Bupati yang sedang mabuk dan hamba yang menunjukkan jalan kepada Yang Mulia. Hanya saja tidak menyangka malam itu Yang Mulia dan Nona Wen terkena jebakan seseorang. Setelah kejadian malam itu Nona Wen dibawa pergi oleh keluarganya. Ketika hamba kembali ke halaman belakang keesokan harinya, hamba menemukan Leontin Giok ini. Ini adalah liontin giok yang saya berikan kepada Rongjeng. Dulu, adik Kaisar memang pernah mengatakan hal ini kepada saya. 5 tahun yang lalu, saya menghadiri pesta musim semi Pangeran Ning. Sayangnya, saya diberi obat dan juga terluka. Ini adalah potret yang saya minta dibuatkan oleh seseorang untuk mencari wanita malam itu dengan tanda air tahun. Di atasnya juga ada tanda air tahun. Dia, ternyata memang benar dia. Hahaha, keluarga Wen sangat baik. Di bawah takdir yang tak terduga, ternyata telah menambahkan seorang putri, dengan keberuntungan bagi keluarga kerajaan. Yang Mulia, janganlah mudah percaya. Ratu, kamu telah termakan hasutan, memutarbalikan fakta, tidak pantas menduduki posisi pengawal, masukkan Ratu ke Istana Dingin. Adapun Su Muyao, berikan 30 pukulan, dan buang kembali ke kediaman Su. Serta, keluarga Su dihukum karena tidak mampu mendidik putrinya, semua laki-laki dewasa dalam klan mereka, selama 3 generasi tidak boleh menjabat di pemerintahan, agar tidak merugikan rakyat. Yang Mulia, demi hubungan kita selama bertahun-tahun, ampunilah hamba kali ini. Paman Kaisar, mohon, jangan memukulku. Saya akan mati. Kalian telah melukai jauh-jauh saya. Bagaimana bisa dilepaskan begitu saja? Bawa mereka pergi. Selamat Yang Mulia. Selamat Pangeran Bupati atas kelahiran putri. Adikku, kita satu ibu, putri kamu, bukankah bisa memanggilku ayah juga? Zhao Zhao ingin punya ayah lagi? Mau? Dengan begitu Zhao Zhao akan punya 2 ayah. Asalkan Zhao Zhao suka. Paman Kaisar, pasti juga ayah yang baik. Tapi Zhao Zhao paling suka ayah yang ini. Zhao Zhao, kamu seharusnya memanggilku ayah sekarang. Ayah Kaisar. Putri kecil, kamu sungguh beruntung, punya 2 ayah yang memanjakanmu. Tapi orang jahat akan datang. Putri kecil sudah siapkah? Yang Mulia, Pangeran Huainan ingin bertemu. Biarkan dia masuk. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia. Bangunlah, kesayanganku. Kedatanganmu tepat waktu, Yari Bumia. Malam ini Istana Kekaisaran memiliki 2 kabar gembira. Kamu harus minum sampai puas. Hamba kebetulan telah menyiapkan sebotol anggur bunga persik berusia 100 tahun untuk Yang Mulia cicipi. Pangeran Huainan sungguh baik. Saya kebetulan sudah menyiapkan sebotol minuman persik 100 tahun. Baginda harus mencicipinya. Pangeran Huainan sungguh baik. Bagus, bagus. Memang, aroma minumannya pekat. Anda, minuman ini? Anakku, Ayahanda anakku, Kaisar. Baginda, Ayahanda Kaisar. Baginda, Baginda. anakku. Haha. Kaisar anjing, Anda akhirnya masuk perangkap saya. Anakku, Ayah Kaisar, apakah Anda baik-baik saja? Yan Yu, lindungi, Baginda. Pangeran Huainan, apa maksud Anda? Apa maksud saya? Belum jelas? Kerajaan ini sudah saatnya berganti penguasa. Anda mencari mati. Hamba telah bertarung di medan perang selama puluhan tahun, melindungi keluarga dan negara, menorehkan banyak jasa besar, dan akhirnya menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Akhirnya orang yang hamba cintai, semuanya menjadi selir dia. Anakku, Singgasana dinasti Dasheng, anakku, seharusnya sayalah yang mendudukinya. Cepat, kemari. Pangeran Huainan berusaha mencelakai Kaisar. Bunuh dia sekarang juga. Pei Rongjing, kau tak perlu menunggu. Para pengawal rahasia di luar istana sudah ditangkap oleh anak buahku. Tampaknya, saat kau menuduhku dengan alasan kain dada waktu itu, ada maksud lain. Kalau tidak, untuk apa aku mengulur waktu? Untuk apa? Pei Rongjing, jika kau menyerah, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Pangeran Huainan, apa kau sungguh berpikir kau sudah menang? Yang Mulia. Yang Mulia, Pangeran Huainan,
Apa kau tahu kesalahanmu? Tidak. Tidak mungkin. Kau jelas-jelas sudah meminumnya. Pangeran jahat, kau sudah tertipu. Ayah Kaisar, sudah lama minum penawarnya. Burung kecil, terima kasih. Kau benar-benar membantuku mendapatkan benda yang paling penting. Sama-sama, setiap kali kau datang ke istana dan memberiku makan, aku harus membalas budimu. Dengan botol ini, Zhao Zhao tak perlu khawatir. Paman Kaisar kenapa-kenapa. Pangeran Huainan, Beta dan Pangeran Bupati sudah tahu lebih awal rencana jahatmu. Kami hanya memasang jebakan untuk menunggumu. Menyerahlah dengan patuh. Meskipun kalian sudah minum penawar, lalu kenapa? Aku juga punya prajurit rahasia. Cepat, kemari. Bunuh Kaisar anjing ini sekarang juga. Apa yang kalian lakukan? Itu saja menangkapmu. Kau tidak akan berpikir bahwa aku dan Bupati telah merencanakan ini lebih awal, hanya untuk mendapatkan penawar, kan? Para prajurit elit di sisimu ini, sudah lama, aku gantikan, sekarang hanya mendengarkan perintahku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mereka semua adalah prajurit elit yang telah saya latih sendiri. Kalian? Pangeran Huainan hendak melakukan makar, kejahatannya pantas dihukum mati, eksekusi segera. Kenapa? Saya telah merencanakan dengan cermat selama puluhan tahun. Mengapa Anda bisa dengan mudah mengungkapnya? Karena saya memiliki seorang putri yang baik. Tidak kusangka saya, akhirnya mati di tangan seorang ayah yang tergila-gila pada putrinya. Pemberontak telah dilenyapkan. Jika ada kaki tangan, semuanya akan dihukum mati. Hidup yang mulia, hidup selamanya. Bangunlah semua. Zhao Zhao, terima kasih telah menyelamatkan ayah. Hadiah apa yang Zhao Zhao inginkan? Zhao Zhao hanya ingin Paman Kaisar dan ayah aman dan sehat. Putri Zhao Zhao sangat cerdas, penuh keberuntungan. Mulai hari ini diangkat menjadi Putri Ziwei. Dihadiahi 1 puri-putri, 1 villa sumber air panas, dan 10.000 keping emas. Terima kasih Ayah Kaisar. Selamat yang mulia, selamat Putri Ziwei. Tidak disangka gadis liar itu ternyata sangat beruntung. Ibu, balaskan dendamku. Jangan khawatir, ibu tidak akan pernah membiarkannya. Wanita sialan, ini semua karena anak perempuanmu yang kau besarkan dengan baik, telah menghancurkan keluarga Su. Suamiku, itu salah gadis kecil sialan itu. Siapa sangka, ayah kandungnya benar-benar Pangeran Bupati. Dia... Cukup. Laki-laki dari keluarga Su tidak boleh menjadi pejabat dalam 3 generasi. Keluarga Su tidak akan bisa bangkit lagi. Rumah markis yang dulunya sangat berkuasa, hancur semua. Suamiku. Bahu sebelah sini. Anak baik. Zhao Zhao. Kakak kedua membawakanmu hadiah pindah rumah, sepasang mutiara ruby. Menurutmu kau suka tidak? Suka. Zhao Zhao, ini perhiasan emas dan perak yang kubawakan untukmu. Sangat cantik. Ini untukmu. Terima kasih kakak kedua, kakak ketiga. Zhao Zhao sangat menyukainya. Oh ya, aku dengar, Paman Kaisar beberapa hari lagi akan mengajakmu pergi ke Istana Longquan untuk menghindari panas. Aku juga ikut. Kakak kedua tidak pergi. Pergi. Kakak kedua, badanmu gatal sekali ya? Agak gatal, mungkin digigit serangga. Tidak apa-apa, Zhao Zhao, jangan khawatir. Istana Longquan benar-benar tempat yang pas untuk menghindari panas. Tidak panas sama sekali. Betul. Dan di sini banyak hal menyenangkan loh. Oh ya, mau ikut menangkap ikan? Tangkap ikan. Jika berani lagi menangkap ikan di kolam teratai. Malam ini tidur sambil memeluk 1 ikan. Lihatlah tubuhmu begitu kotor. Dan juga pipimu. Kenapa ada begitu banyak noda lumpur? Dan kau, pakaian ini penuh noda lumpur. Tubuhmu juga kotor. Kau lebih kotor dariku. Kau juga kotor. Kakak kedua, di wajahmu kenapa ada begitu banyak bintik merah kecil? Mungkin darahku lebih manis, nyamuk-nyamuk mengejarku untuk menggigit. Aduh, gatal sekali. Tidak apa-apa, biar Nyonya Zhou
menyiapkan dupa pengusir nyamuk, maka sudah beres. Tidak apa-apa, Zhao Zhao. Lain kali kakak kedua akan mengajakmu menangkap ikan super besar, mau? Kakak kedua hebat sekali. Kalau begitu, aku akan menangkap untuk adik Zhao Zhao. Ikan yang sangat-sangat besar. Ayo. Yang mulia, gawat, pangeran kedua entah mengapa demam tinggi dan tidak turun. Para tabib sudah tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan pergi melihatnya. Yan Yu, kau pergi panggil dokter ajaib Su kemari. Baik. Sakit sekali. Wajahku gatal dan perih lagi. Yang mulia pangeran kedua, jangan digaruk. Nanti wajahmu jadi rusak. Kakak kedua, tahan sebentar. Ayah sedang menjemput Dokter Su. Kakak kedua, Paman Kaisar datang membawa Dokter Su. Yang mulia, pangeran kedua ini terjangkit wabah. Wabah apa? Mohon Yang Mulia dan Putri Ziwei segera tinggalkan tempat ini agar tidak tertular wabah. Ayah, wabah itu apa? Wabah adalah sejenis penyakit yang bisa menular ke orang lain dan sangat sulit disembuhkan. Apa akan meninggal? Zhao Zhao, ada Dokter Su. Kakak keduamu akan baik-baik saja. Yan Yu, segera himpun orang-orang ahli dari seluruh penjuru negeri. Siapapun yang bisa menyembuhkan pangeran kedua, hamba akan memberi hadiah besar. Baik. Yang mulia, ada berita buruk. Baru saja menerima laporan dari pos. Selain kota Biue dan desa Longtang, bahkan di ibu kota juga muncul kasus penyakit. Apa? Jika wabah ini tidak dapat dikendalikan, dinasti Dasheng mungkin akan dipenuhi mayat. Saya mohon Tabib Su ikut saya ke istana, bersama dengan Tabib Istana, untuk meracik obat. Hal ini menyangkut kesejahteraan rakyat. Saya tidak bisa menolak. Anlefang di sini sudah penuh. Kalian pergi ke Anlefang yang lain saja. Kami sudah tidak sanggup berjalan lagi. Tuan, saya sangat sakit dan gatal. Mohon beri kami sedikit ramuan obat. Tuan, tolong kami. Kami tidak ingin mati. Ayah, mereka sungguh kasihan. Bisakah kita menolong mereka? Zhao Zhao, mereka akan baik-baik saja. Kamu tetap di sini dulu. Ayah akan mencari seorang teman. Baik. Menolong mereka sangat mudah. Cukup pergi ke Gunung Taiming dan temukan daun pohon longbao. Dengan daun itu bisa membuat obat untuk menyelamatkan mereka. Benar, setengah bulan yang lalu, ada seekor monyet yang terkena wabah. Ia memakan daun pohon longbao dan langsung sembuh. Terima kasih. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana menuju Gunung Taiming? Saya akan segera mencarinya. Tepat di sana. Zhao Zhao harus menemukan daun pohon naga berharga untuk menyelamatkan kakak kedua. Zhao Zhao, kamu ternyata ada di sini juga? Kamu pasti sudah tertular penyakit itu juga, kan? Zhao Zhao sama sekali tidak terjangkit wabah. Tutup mulutmu yang tidak baik itu. Anak liar ini benar-benar beruntung. Kami terjangkit wabah dan diusir, dia malah baik-baik saja. Kalau begitu aku akan menularinya agar kita semua mati bersama. Zhao Zhao, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Apa yang kamu lakukan? Menyingkir. Jangan menularkan wabah pada orang lain. Zhao Zhao lapar dan haus sekali. Zhao Zhao tidak boleh menyerah. Gawat, aku lupa menanyakan pada burung kecil seperti apa bentuk pohon naga berharga itu. Kelinci putih kecil. Kelinci putih kecil, bolehkah saya bertanya pohon mana yang merupakan pohon naga berharga? Pohon di belakang pantatku itu adalah pohon naga berharga. Terima kasih, kelinci putih kecil. Hanya saja pohon naga berharga ini sangat tinggi ya. Bagaimana cara saya memetik daunnya? Sudah kubilang, dengarkan perkataan nenek kekaisaran. Makan yang banyak agar tumbuh tinggi. Pasti sekarang sudah bisa memetik daunnya. Anak kecil, jangan menangis. Apakah kamu menginginkan daun saya? Bolehkah kakek pohon? Kakak kedua saya dan kerajaan Dasheng banyak sekali orang telah terjangkit wabah. Membutuhkan daun Anda untuk menyelamatkan nyawa. Saya hanya butuh sedikit, mohonlah. Anak kecil, kamu adalah orang yang diberkati. Tunggulah, saya akan memilihkan satu dahan dengan khasiat obat terbaik untukmu. Terima kasih kakek pohon. Harus bertahan. Zhao Zhao sudah mendapatkannya. Daun pohon naga berharga. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Harus menyelamatkan semua orang. Anak bodoh. Cepat kembali ke istana.
Zhao Zhao, kamu sudah bangun? Cintaku, kesayanganku. Kamu membuat nenek kekaisaran sangat khawatir. Zhao Zhao, bagaimana perasaanmu? Zhao Zhao baik-baik saja. Ibu Suri, sup penambah darah sudah diantar. Ayo makan sedikit. Ayah, apakah daun pohon naga berharga menyelamatkan kakak kedua? Para tabib sedang meneliti. Ayah akan pergi melihat sebentar. Zhao Zhao ikut denganmu. Baiklah. Hamba menghadap pangeran, menghadap putri. Bebas dari formalitas. Bagaimana pengembangan obatnya? Menjawab pangeran, kami telah meneliti lebih dari 100 resep obat, tetapi semuanya tidak menunjukkan hasil. Saat ini, kami sedang menambahkan daun pohon naga berharga yang dibawa kembali oleh putri cilik Zhao Zhao ke dalam resep obat untuk melihat apakah ada efeknya. Pangeran dan putri, jangan khawatir. Ramuan obat ini telah diberikan kepada pasien, mungkin tidak akan lama lagi, kita akan tahu hasilnya. Dokter Agung Su, Pangeran dan Putri Cilik, obat yang dibawa kembali oleh Putri Cilik Zhao Zhao sudah berefek. Obat ketiga sudah berefek. Apa? Sepertinya, daun pohon naga berharga yang dibawa kembali oleh putri Zhao Zhao adalah penggerak utama dalam resep obat ini. Bagus, bagus, bagus. Sepertinya semua usaha Zhao Zhao tidak sia-sia. Bagus sekali, kakak kedua bisa diselamatkan. Segera siapkan obatnya, kirimkan ke istana musim semi naga untuk mengobati pangeran kedua. Baik. Gawat, pangeran kedua baru saja muntah darah. Sepertinya kondisinya kritis. Cepat, cepat antarkan obatnya. Cepat sembuh kakak kedua. Pangeran, berhasil. Aku sudah sembuh. Yang mulia, ini kabar gembira. Yang mulia, daun pohon harta naga yang dibawa Putri Ziwei telah berhasil. Setelah putra mahkota kedua meminum obat, dia telah pulih sepenuhnya. Zhao Zhao benar-benar penyelamat bagi dinasti Dasi kita. Surga memberkati dasi kita, maka Zhao Zhao diberikan kepada keluarga kerajaan kita. Cepat, perintahkan para tabib istana untuk merebus ramuan obat semalaman, pusatkan di ibu kota, sebarkan obat itu, untuk menyembuhkan semua pasien. Baik. Akhirnya ada obatnya. Bagus sekali. Ada obatnya, bagus sekali. Mereka benar-benar orang baik. Kalian sudah dengar belum? Ramuan inti yang menyembuhkan wabah, itu ditemukan oleh putri kecil Zhao Zhao. Tentu saja sudah dengar. Putri Zhao Zhao benar-benar pembawa keberuntungan bagi rakyat. Dengar-dengar putri kecil Zhao Zhao untuk mencari ramuan obat, terjatuh. Sampai seluruh tubuhnya berdarah, sungguh membuat hati miris. Wabah ini yang tidak bisa disembuhkan oleh semua tabib di seluruh negeri. Bagaimana bisa gadis muda yang tidak tahu apa-apa itu bisa menemukan ramuan inti dan menyembuhkan wabah? Pasti cuma bualan saja. Nyonya Wen, jika kamu meremehkan Zhao Zhao, maka jangan gunakan resep yang ditemukan Zhao Zhao. Benar, aku lebih baik mati daripada menggunakan resepnya. Ibu benar? Dia itu sangat bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan resep obat? Hari ini saya tidak akan menggunakan ramuan obat ini. Ibu, saya akan menurutimu. Saya juga tidak mau. Obat ini sungguh menakjubkan. Setelah diminum, semua ruam merah di tubuh hilang. Putri Ziwei, benar-benar Huatuo yang terlahir kembali. Terima kasih, Putri Ziwei, Anda telah menyelamatkan nyawa kami. Nyonya Wen, bukankah Saya? kau bilang tidak mau menggunakan ramuan obat ini? Siapa tahu resep obat ini? Apakah milik Zhao Zhao? Bagus, masih keras kepala. Yan Yu, beritahu dokter istana, Nyonya Wen ini tidak akan menggunakan ramuan obat lagi. Baik. Pangeran, Putri Ziwei, saya wanita bodoh ini yang salah. Saya wanita bodoh ini seharusnya tidak meragukan putri kecil. Maafkan saya, Putri Ziwei. Saya salah. Saya tidak akan memarahimu lagi nanti. Ibu, mengapa ibu merebut ramuan obat saya? Diam, saya ibumu. Kau seharusnya berbakti kepadaku. Ibu sama sekali tidak pantas menjadi ibu saya. Ibu tidak pantas. Nyonya Wen, kamu benar-benar tidak waras?
Sampai-sampai ingin merebut obat putri kandungmu sendiri. Dia merebut ramuan obat Sumuyao agar bisa bertahan hidup. Lagi pula, pihak berwenang pasti akan memberikan semangkuk lagi untuk Sumuyao. Terima kasih, Putri Ziwei, telah menyelamatkan nyawa tuaku ini. Putri Zhao Zhao, kebaikan hatimu yang besar tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Terima kasih, Putri Ziwei. Kakek dan nenek, kalian tidak perlu sungkan. Selama kalian baik-baik saja, aku merasa lega. Zhao Zhao, ayo kita pulang. Baik. Zhao Zhao juga kebetulan lapar. Orang baik, orang baik. Ayah, aku sudah sembuh. Kumohon biarkan aku kembali. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Kamu adalah pembawa sial. Keluarga Su menjadi seperti ini karenamu. Ayah, aku pasti akan patuh. Aku adalah putri, satu-satunya ayah. Seandainya dulu aku tahu, seharusnya aku tidak meninggalkan Zhao Zhao. Begitu Pangeran Bupati menemukan Zhao Zhao, keluarga Su kita akan mencapai puncak kesuksesan. Tidak akan terpuruk sampai seperti ini. Ayah, Zhao Zhao hanyalah anak haram. Diam kamu. Kamu bilang tidak akan membuat masalah? Jika Pangeran Bupati mendengar kata-kata itu, Pangeran Bupati akan mengusir kita dari Jingcheng. Pergi. Jangan muncul di hadapanku, membawa sial. Ayah, jika dinasti Dasheng tidak mengizinkan keluarga Su kita berkarir di pemerintahan, maka kita pergi mencari perlindungan ke kerajaan Sirong. Sungguh, Rongjing. Hamba sudah menunggunya setengah jam. Mengapa ia belum membawa Zhao Zhao untuk makan? Kau ini, ayah yang sangat menyayangi putrinya. Oh, Zhao Zhao. Zhao Zhao menyapa nenek kaisar, menyapa ayah kaisar. Jauh-jauh, cepat kemari kepada nenek. Kemari kepadaku. Aduh, yang mulia, janganlah berebut dengan nenek. Kau harus berbakti kepada nenek. Ibu Suri, jika Ibu Suri merasa lelah, berikan saja Zhao Zhao kepada anak Ibu Suri ini. Badan nenek sehat bugar? Kapan nenek pernah merasa lelah? Ayahanda Kaisar, ayahanda tidak akan bisa merebutnya dari nenek Kaisar. Zhao Zhao sungguh manis. Pipinya lembut sekali. Zhao Zhao, nenek telah meminta dapur kekaisaran, menyiapkan makanan favoritmu, nanti kita pergi ya. Ya. Anak pintar. Yang mulia, sesuatu yang buruk telah terjadi. Mengapa begitu panik? Yang mulia, hamba baru saja menerima laporan dari pos. Sirong menyerang lagi. Tidak masuk akal. Sirong telah berulang kali menyerang, menindas rakyat kami, dan merebut tanah kami. Jika Sirong tidak dimusnahkan, hati saya tidak akan tenang. Kakanda Raja, bagaimana kalau adik hamba yang berangkat perang? Beta telah meminta Kementerian Perang untuk merekrut tentara baru. Saatnya nanti, kita akan memusnahkan Zirong. Adik hamba siap sedia kapan saja. Rongjing, kamu memang pantas menjadi adik kandung Beta. Kita semua adalah keluarga. Melindungi negara adalah kewajiban saya. Ayah, Zhao Zhao juga mau mengalahkan orang jahat. Zhao Zhao, kalau begitu kamu harus makan banyak daging ya. Makan daging, agar kamu punya tenaga. Ya. Anak pintar. Kakanda Raja, tentang kepergian adik hamba untuk perang, jangan beritahu Zhao Zhao. Saya tidak ingin dia sedih. Tapi, sejak dia diakui sebagai kerabat, dia tidak pernah berpisah darimu. Apakah kamu benar-benar tega, pergi tanpa menemuinya? Hamba tidak ingin melihat Zhao Zhao menangis. Adikku, semoga perjalananmu kali ini aman dan lancar. Saat kamu kembali dengan kemenangan, Beta akan minum-minum bersamamu selama 3 hari. Hamba patuh. Adikku, jaga dirimu. Kakak Fang Tao, ayahanda pergi kemana? Paduka, beliau pergi mencari harta karun untuk putri. Mungkin butuh beberapa saat untuk kembali. Mengapa ayahanda tidak mengajak Zhao Zhao ikut? Paduka khawatir putri akan lelah. Maka itu beliau memerintahkan saya untuk melayani putri dengan baik di kediaman. Ayahanda tidak ada, Zhao Zhao jadi bosan. Zhao Zhao, kakak ketiga datang menemanimu. Saya menghormat pangeran ketiga. Kau boleh pergi. Baik, pangeran ketiga. Saya akan menemani Zhao Zhao di sini.
Nanti kakak ketiga akan diam-diam membawamu. Pergi bermain. Mau? Mau. Ayo, kakak ketiga akan mengajakmu naik perahu. Mau. Tanghulu Zhao Zhao, apakah kamu ingin makan permen tanghulu? Mau. Baiklah, kakak ketiga punya uang untuk membelikanmu. Dasar gadis kecil nakal, kamu menabrak tanghulu milikku. Cepat bayar uangku, 20.000 rupiah. Yang kamu teriakan begitu? Putra mahkota ini punya banyak uang. Ini untukmu. Terima kasih, pangeran muda. Tadi saya tidak sopan. Ayo kita pergi. Kita beli beberapa makanan lagi. Lalu aku akan mengajakmu naik perahu. Baiklah. Anak haram ini tetap tidak bisa terluka meski begitu. Siapa nona dari keluarga kaya itu? Gadis sialan itu, dia adalah nona dari keluarga kaya. Lihat, kakaknya membelikannya banyak barang. Anak laki-laki itu bahkan tidak menawar. Memang sangat dermawan. Tapi ini adalah ibu kota. Bagaimana jika mereka berdua, anggota keluarga kerajaan? Sebelumnya aku pernah meminta sedekah di rumah mereka. Keluarga mereka hanyalah tuan tanah kaya, tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Jangan khawatir. Oh, tuan tanah kaya ya? Hari ini kita tangkap saja mereka berdua, anak-anak kaya itu. Kita peras sedikit uang dari mereka. Hahaha. Gadis sialan, lihat bagaimana kali ini kamu bisa melarikan diri. Kakak ketiga, jangan beli lagi. Kita tidak akan bisa menghabiskannya. Dulu Kaisar Ayah tidak mengizinkanku keluar istana, apalagi makan makanan dari luar. Malam ini aku akan makan sampai puas. Zhao Zhao, cepat lari. Jangan bicara. Kakak kamu siapa? Tuan muda kecil, ayah kalian bekerja sebagai apa? Pejabat atau apa? Apa jangan-jangan dia adalah utusan Kaisar Ayah yang datang untuk mencari kita? Kita tidak boleh pulang bersamanya. Oh, ayahmu seorang pangeran? Ayahku bahkan adalah seorang kaisar. Baginda, ada kabar buruk. Berhenti. Gadis ini berani-beraninya menerobos ruang belajar kaisar. Biarkan dia masuk. Baginda, saat hamba menemani putri kecil makan malam, pangeran ketiga tiba-tiba masuk, dia menyuruh hamba keluar. Tidak disangka setelah hamba keluar sebentar, mereka sudah tidak ada. Eunuch Hai, hamba hadir. Segera kirim pengawal ke kaisaran untuk mencari pangeran ketiga dan putri kecil Ziwei. Hamba menurut. Berhenti. Dua anak ini sangat penting. Apakah kau melihatnya? Dua anak ini sangat penting. Apakah kau melihatnya? Dua anak ini sangat penting. Apakah kau melihatnya? Geledah semuanya dengan teliti. Geledah dari rumah ke rumah. Jika tidak ditemukan, kalian semua akan kehilangan kepala. Siap. Mungkinkah? Kedua anak kecil tadi malam benar-benar memiliki latar belakang besar? Harus segera kembali untuk menginterogasi. Kilau liontin giok ini bagus. Sepertinya memang barang berharga. Bos, Anda sudah kembali. Tadi malam, saya membawa dua anak kecil. Mereka, sepertinya putri kecil dan pangeran kecil, yang sedang dicari oleh prajurit di luar. Hehehe. Zhao Dong, apa kamu sudah bosan hidup? Keturunan kerajaan pun kamu berani culik. Huhuhuhu. Bos, lalu sekarang bagaimana? Setelah makan, bunuh saja mereka semua, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Maafkan saya, kakak ketiga, karena tidak melindungimu dengan baik. Kakak ketiga tidak menyalahkanmu. Jangan menangis. Mari kita cari cara untuk menyelamatkan diri sekarang. Aku akhirnya menemukan kalian. Xiao Mao, bisakah kamu menyelamatkan kami? Tentu saja, tunggu sebentar. Siapa? Terakhir kali kulihat, seseorang pingsan setelah salah makan rumput ini dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Tidak kusangka hari ini berguna. Bos, ini sup ayam yang kubuat. Silakan dicicipi. Masakanmu lumayan juga. Lain kali lebih pintar sedikit. Jangan lagi menculik orang yang tidak seharusnya diculik. Baik. Gadis kecil, dua penjahat itu sudah dibius. Kalian cepat lari.
Kucing kecil, kamu hebat sekali. Cepat pulanglah. Zhao Zhao, kucing bilang apa? Dua penjahat itu sudah dibius. Kalau begitu ayo kita cepat lari. Tidak boleh pergi. Zhao Zhao, ayo kita cepat pergi. Ayo kita selamatkan mereka. Tidak bisa. Bagaimana jika penjahat lain kembali? Tapi jika mereka tidak bertemu keluarga mereka, mereka akan ketakutan seperti kita. Baiklah, kalau begitu, aku akan berjaga. Kamu cepat selamatkan mereka. Ayo kita cepat lari. Akan kulihat siapa di antara kalian yang berani lari. Kita harus lari sekarang. Pangeran ketiga, putri kecil, hamba akhirnya menemukan kalian. Kakak Ventao. Hormat saya, Pangeran ketiga, Putri Ziwei. Anak-anak ini siapa? Ning-er, ayah akhirnya menemukan. Kamu pergi kemana? Pasti ketakutan, ya? Ayah, gadis kecil inilah yang menyelamatkan kami. Bukankah ini putri kecil yang dicari para pengawal? Ayo cepat berterima kasih kepada putri kecil. Terima kasih, putri kecil, atas anugerah penyelamatan hidup ini. Semuanya, cepat bangkit berdiri. Kakak ketigaku juga ikut membantu loh. Terima kasih, pangeran ketiga. Putri kecil, dari mana kalian melarikan diri? Ada sebuah sihayuan di sana, pintunya berwarna hijau. Cepat, tangkap penculik itu. Syukurlah putri kecil dan pangeran ketiga tidak apa-apa. Mari kita segera kembali ke istana. Ibu Suri dan Kaisar pasti sangat khawatir. Aku telah menyebabkan Zhao Zhao dalam bahaya. Ayah Kaisar pasti akan menghukumku berat. Ini semua salahku. Karena tidak segera membawa Zhao Zhao ke istana. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Rongjing? Ini salahku. Aku tidak mendidik Yan Bai dengan baik, sehingga dia membawa pergi Zhao Zhao. Ayah Kaisar, pasukan terakhir penjaga jubah brokat sudah dikerahkan untuk mencari. Sekarang semua pos pemeriksaan di Jingcheng sedang melakukan pemeriksaan ketat. Aku yakin sebentar lagi kita akan menemukan adik ketiga. Adik ketiga benar-benar keterlaluan. Saat dia kembali, akan kuberi dia pelajaran yang setimpal. Putri Ziwei sudah ditemukan. Zhao Zhao, kamu tidak apa-apa? Kamu terluka? Ayahanda Kaisar, Nenek Suri, Zhao Zhao baik-baik saja. Zhao Zhao bahkan dengan kakak ketiga, menyelamatkan banyak anak-anak. Zhao Zhao benar-benar hebat. Aku bangga padamu. Zhao Zhao, mulai sekarang kau tinggal di istana Nenek Suri. Jangan berkeliaran lagi. Baik Nenek Suri. Zhao Zhao bersedia tinggal bersama Nenek Suri. Maafkan hamba Ayahanda Kaisar. Hambalah yang menyebabkan adik Zhao Zhao dalam bahaya. Hukum hamba saja. Seret dia, pukul dia 10 kali dengan cambuk. Ayahanda Kaisar, kakak ketiga, terluka karena Zhao Zhao. Bisakah ayahanda tidak memukul kakak ketiga? Tidak bisa. Jika tidak dihukum, dia akan berani lagi lain kali. Ayahanda Kaisar, bagaimana kalau hamba pergi melihat adik ketiga dulu? Seberapa parah lukanya? Jangan pergi. Sudahlah. Demi Zhao Zhao, Pangeran, bawa pangeran ketiga ke klinik kekaisaran, bersihkan lukanya. Baik. Zhao Zhao, kemari, biarkan aku memelukmu. Kaisar, jangan merebut dariku. Kau punya banyak selir di istana, mintalah selirmu untuk melahirkan satu untukmu. Aku benar-benar menyedihkan. Kapan aku bisa memeluk Zhao Zhao? Hei manusia, ayah Rigenmu dalam masalah. Benarkah? Aku baru saja lewat di dekat ruang belajar kekaisaran dan mendengar Kaisar serta Ibu Suri sedang membahas rencana. Cepat bawa aku. Jangan ikuti aku. Apa katamu? Rongjing, dia terluka? Luka panah tidak apa-apa. Hanya saja pada ujung panahnya, ada racun khusus dari keluarga Kekaisaran Sirong. Apakah dokter militer punya solusi? Tabib istana sudah pergi. Selain itu, aku sudah menyuruh seseorang untuk bernegosiasi dengan Sirong, dan juga mengutus Jenderal Zeng membawa 300.000 pasukan untuk memperkuat perbatasan. Jika negosiasi gagal, kita akan mengambilnya. Aku tetap harus mendapatkan penawarnya. Sebagai anggota keluarga kerajaan, karena makan gaji rakyat, maka harus bertanggung jawab kepada rakyat. Tetapi Zhao Zhao, dia masih sangat kecil. Ibu Suri jangan khawatir, Rongjing pasti akan baik-baik saja.
Ayahanda ternyata terluka. Zhao Zhao akan menyelamatkan ayahanda. Chen Tua, semua barang ini harus dikirim ke perbatasan. Ayo kita segera berangkat. Baik. Cepat. Zhao Zhao, apa yang akan kamu lakukan? Ayahanda keracunan, Zhao Zhao harus melihat ayahanda. Zhao Zhao, kamu militer sangat berbahaya. Bagaimana bisa saya membiarkanmu membahayakan dirimu sendiri? Tapi ayahanda keracunan. Zhao Zhao, kita percaya kepada ayahanda Kaisar, ya? Hamba menghadap Ibu Suri. Ibu Suri, utusan Sirong membawa penawar racun dan meminta untuk bertemu dengan putri kecil. Apa? Ayo. Kaisar Sheng, jika Anda ingin menyelamatkan Pei Rongjing, biarkan Putri Ziwei menemui saya. Putri Ziwei baru berusia 5 tahun, masih sangat kecil dan belum mengerti apa-apa. Apakah utusan salah mendengar desas-desus? Sehingga harus bertemu dengan Putri Ziwei? Jika demikian, selain janji sebelumnya, dinasti Sheng Agung akan menambahkan 100.000 tael emas lagi. Emas dan permata? Kami, Sirong, tidak tertarik. Yang mulia Ibu Suri, Putri Ziwei telah tiba. Zhao Zhao yang manis, kemarilah pada ayah. Utusan datang membawa penawar, tetapi menunjuk Zhao Zhao. Apa yang kalian inginkan? Pernah terdengar bahwa Putri Ziwei telah menyelamatkan putra mahkota dan Ibu Suri, serta menemukan obat mujarab untuk menyembuhkan wabah? Beliau adalah lambang keberuntungan dinasti Sheng Agung. Utusan ini datang hari ini, atas perintah Kaisar Sirong, untuk menyerahkan penawar dan secara sukarela menarik pasukan 10 mil ke belakang, tidak akan maju lagi selama 5 tahun. Namun, satu-satunya syarat adalah, Putri Ziwei berkunjung ke Sirong sebagai tamu. Apa katamu? Berkunjung sebagai tamu? Sepertinya Anda ingin menjadikan Zhao Zhao sebagai sandera. Sebagai tamu maupun sebagai sandera, itu hanyalah sebuah sebutan. Kaisar Sheng, saya sarankan Anda jangan terburu-buru menolak. Pikirkan baik-baik, apakah nyawa Pangeran Bupati yang lebih penting atau putri kecil Ziwei? Jika demikian, mari kita berperang. Pengawal. Tanpa penawar, Pangeran Bupati hanya punya 5 hari untuk hidup. Duta Besar Xiao. Saya akan memberikan jawaban dalam 3 hari. Orang-orang, mohon atur tempat yang baik untuk Duta Besar Xiao. Kalau begitu, saya akan menantikan kabar baik dari Kaisar. Silakan. Kerajaan Sirong ini benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya meminta kami menyerahkan Zhao Zhao. Tidak masuk akal. Ibu Suri, mohon jangan marah. Saya dan Zhao Zhao sudah memiliki strategi untuk menghadapinya. Benarkah? Nenek Kaisar, mohon percayalah pada Zhao Zhao. Zhao Zhao tidak akan membuat nenek kecewa. Mendengar Sirong ingin Putri Ziwei untuk mendapatkan penawar, Meskipun Putri Ziwei masih kecil, dia mengobati wabah dan menyelamatkan anak-anak. Dia adalah penolong besar bagi rakyat kami. Betul sekali. Kudengar Raja Kerajaan Sirong kejam dan haus darah. Jika putri kecil dikirim ke sana, bukankah itu sama saja dengan menyerahkan diri ke mulut harimau? Benar kan? Ya, benar. Pangeran Bupati adalah ayah kandung Putri Ziwei. Dia membela negara untuk melindungi rakyatnya, tetapi jika dia tahu bahwa anak itu adalah nyawanya yang ia tebus dengan pengorbanan diri, Yang Mulia Pangeran Bupati pasti tidak akan setuju. Jika Pangeran Bupati meninggal, kami akan mengangkat cangkul kami, bergegas ke perbatasan, hancurkan Sirong. Hancurkan Sirong. Hancurkan Sirong. Mari kita hidup atau mati bersama dinasti Dasheng. Hancurkan Sirong. Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Mohon Yang Mulia pertimbangkan kembali. Mohon Yang Mulia pertimbangkan kembali. Mohon Yang Mulia pertimbangkan kembali. Jangan kirim Putri Ziwei ke Sirong. Mohon Paduka mempertimbangkannya. Jangan kirim Putri Ziwei ke Sirong. Mohon Paduka mempertimbangkannya. Jangan kirim. Zhao Zhao. Apa kau dengar? Kau lebih dicintai rakyat daripada aku. Zhao Zhao tidak tahu apa itu cinta rakyat. Zhao Zhao hanya tahu orang baik akan mendapat balasan baik, dan orang jahat akan mendapat balasan setimpal. Mohon Paduka mempertimbangkannya. Jangan kirim Putri Ziwei ke Sirong. Putri Ziwei ini memang sangat dicintai rakyat. Kalau tidak, bagaimana mungkin rakyat jelata itu bisa memohon untuk seorang putri sampai larut malam? Tuan, apakah Kaisar Sheng akan setuju? Tentu saja akan. Sudah, aku mengantuk. Kalian berdua harus menjaga penawarnya dengan baik. Jangan khawatir, Tuan. Satu bawahan menjaga pintu, satu menjaga jendela. Dijamin tidak akan ada yang luput.
Pasti aku salah lihat. Kucing kecil, apakah kamu sudah mendapatkan penawarnya? Tentu saja sudah. Kucing kecil, kamu hebat sekali. Ayah Kaisar, cepat suruh orang kirimkan penawar itu kepada ayah. Baik, baik, baik. Orang-orang, segera pergilah secepat kilat. Antarkan ke Pangeran Bupati. Kami patuh pada perintah Anda. Zhao Zhao benar-benar adalah bintang keberuntungan bagi dinasti Dasheng. Aneh, hanya seorang gadis kecil, Kaisar Dasheng, mengapa ragu begitu lama? Sudah 3 hari, tidak ada pergerakan. Apakah Kaisar dinasti Dasheng sudah gila? Demi seorang gadis kecil, dia bahkan tidak menginginkan Pangeran Bupati. Tuan, apakah kita perlu pergi melihatnya? Tidak perlu. Mereka belum menemukan penawarnya, bukan? Penawarnya masih ada? Tunggu sebentar lagi. Aku tidak percaya. Kaisar Dasheng akan menyerah pada Pangeran Bupati. Ya. Sungguh keterlaluan. Kaisar Dasheng benar-benar, demi seorang gadis kecil, mengabaikan Pangeran Bupati. Tuan, apakah orang yang keracunan parah di perbatasan ini benar-benar Dewa Perang Dasheng, Pei Rongjing? Bodoh. Aku melihatnya sendiri. Orang itu adalah Pei Rongjing. Tapi, mungkinkah Kaisar Dasheng bermaksud menyingkirkan Pangeran Bupati, dan karena itu... Bagus sekali Kaisar Sheng. Ia telah membuat kita terperangkap dalam tipuannya. Sekarang 5 hari telah berlalu, Pei Rongjing pasti akan binasa. Perang antara dua negara akan segera dimulai, kita kembali sekarang. Baik. Nenek Permaisuri. Kaisar Sheng. 5 hari telah berlalu, Pangeran Bupati negara Anda pasti sudah teracuni. Karena negosiasi gagal, maka utusan ini harus kembali ke negaranya. Permisi. Baik. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih banyak kepada utusan. Kemari, berikan emas yang sudah disiapkan kepada utusan. Tidak perlu. Paman utusan mau pulang ya? Tentu saja. Tapi negara paman utusan sudah runtuh. Mana ada rumah untuk pulang? Apa yang kamu bicarakan? Putri Ziwei, tidak berbicara sembarangan. Pangeran Bupati, kamu belum mati? Ayahku belum meninggal kok. Saya tidak hanya belum meninggal, tetapi juga sekalian menghancurkan negara Sirong. Pei Rongjing, kamu bohong. Negara Sirong saya memiliki pasukan yang kuat, hanya dengan kamu, mana mungkin bisa menghancurkan Sirong saya? Saya sudah 5 tahun yang lalu, membangun pasukan elit yang kuat, bersembunyi di Sirong, menghancurkan negara sangat mudah. Bagaimana mungkin? Racun itu? Penawarnya masih ada padaku? Hanya 1 botol di dunia ini? Kamu... Paman jahat. Kamu mau tidak membuka botol itu dan melihatnya? Kapan? Sebenarnya kapan diganti? Ibu Suri, kau bawa Zhao Zhao kembali dulu. Zhao Zhao, sini. Ikut Nenek Suri ke taman belakang untuk melihat bunga. Kudengar kamu menginginkan Zhao Zhao. Mengapa? Ya, ada yang memberitahu kami, Putri Ziwei bisa mengerti bahasa hewan. Siapa? Siapa? Lepaskan dia. Biarkan dia mengaku. Aku akan bilang. Itu adalah putra mahkota kediaman Pangeran Zongyong dari dinasti Dasheng, Su Huaijin. Su Huaijin, cari mati. Orang-orang, seret dia keluar dan penggal. Pangeran Bupati, tidak ada pemenggalan utusan saat 2 negara berperang. Anda tidak bisa membunuhku. Kerajaan Sirong telah musnah. 2 negara mana? Karena Anda tahu rahasia Zhao Zhao, Anda pantas dihukum mati. Paduka dan Yang Mulia Pangeran, mohon ampunkan nyawa hamba ini. Baginda Kaisar dan Pangeran, ampunilah hamba. Baginda Kaisar. Orang-orang. Siap. Kirim orang ke kediaman Su untuk menangkap Su Huaijin. Baik. Saudara Kaisar, apakah Anda benar-benar tidak terluka? Setelah minum penawar, sudah tidak apa-apa. Syukurlah Zhao Zhao meminta anak kucing dan menukar penawar Xiao Sheng
Jika tidak, konsekuensinya tak terbayangkan. Zhao Zhao kali ini kembali berjasa besar. Dinasti Dasheng memiliki Zhao Zhao, sungguh keberuntungan besar bagi dinasti Dasheng kita. Saudara Kaisar, perang sudah usai, Su Huaijin biar Anda yang menginterogasi. Hamba akan membawa Zhao Zhao pulang dulu. Anak ini, dia takut aku akan merebut Zhao Zhao darinya. Zhao Zhao, Ayah, Zhao Zhao sudah menyiapkan hadiah untuk ayah. hadiah apa yang Zhao Zhao siapkan untuk ayah? Ini obat luka, ini salep yuksu, ini bubuk penyambung tulang, dan ini adalah Zhao Zhao yang diambil dari gudang harta ayah kaisar. Namanya baju zirah lembut emas. Disebut baju zirah emas lembut. Zhao Zhao, ayah minta maaf padamu, sudah membuatmu khawatir. Nenek permaisuri berkata, kita sebagai anggota keluarga kekaisaran, ditakdirkan untuk berbakti sepenuhnya demi rakyat. Meskipun Zhao Zhao tidak mengerti artinya, tetapi Zhao Zhao tahu nenek permaisuri benar. Jadi Zhao Zhao sudah menyiapkan ini untuk ayah. Semoga ayah selalu memenangkan setiap pertempuran. Ayah janji pada Zhao Zhao akan selalu kembali dengan selamat ya. Kita buat janji kelingking. Ayah janji padamu. Nenek permaisuri. Zhao Zhao, Yang Mulia Ibu Suri, ada kabar dari gerbang istana. Seorang wanita yang mengaku sebagai Nyonya Tua Wen. Dia ingin bertemu dengan Anda dan Zhao Zhao. Nyonya Tua Wen? Bukankah dia nenek dari pihak Ibu Zhao Zhao? Benar sekali. Nyonya Tua Wen, 3 tahun yang lalu, telah menemani Tuan Tua Wen ke selatan untuk pengobatan. Sejujurnya, putra Anda ini yang berutang pada Nona Wen. Sudah terjadi. Kepala Kasim, panggil Nyonya Tua Wen masuk. Baik. Hamba ingin menyampaikan salam kepada Yang Mulia Ibu Suri, Yang Mulia Pangeran Bupati. Nyonya Tua Wen, cepat bangkit. Silakan duduk. Anak ini, apakah dia Zhao Zhao? Sama persis seperti Shi Yi saat kecil. Hamba mohon, Yang Mulia Ibu Suri, Yang Mulia Pangeran Bupati, tegakkan keadilan untuk putri hamba. Tolonglah. Nyonya Besar Wen, Anda terlalu sungkan. Justru keluarga kami, yaitu Rongjing, yang bersalah kepada keluarga Anda, keluarga Wen. Zhao Zhao, ini adalah nenek Anda dari pihak ibu. Nenek. Baik. Zhao Zhao yang baik. Zhao Zhaoku yang baik. Anak ini, sama seperti 3 tahun, masih begitu pengertian. Tidak kusangka. Setelah 3 tahun berlalu, Shi Yiku justru sudah tiada. Nenek, jangan menangis. Anak baik, pergilah bermain. Setelah nenek selesai bicara, nenek akan berbicara denganmu dengan baik. Kudengar pangeran adalah ayah kandung Zhao Zhao? Waktu itu hamba diracuni. Tidak. Kalau bukan karena pangeran pada hari itu, Shi Yi akan dianiaya oleh beberapa pengemis. Shi Yi akan dianiaya oleh beberapa pengemis. Seharusnya dikatakan bahwa pangeranlah yang menyelamatkan Shi Yi. Wen Yihuan, sungguh kejam dia. Ini adalah surat dari Shi Yi untuk hamba, dan ini adalah tulisan terakhirnya. Tidak masuk akal. Nona Wen kedua, bagaimanapun juga, dia adalah sepupu Nona Wen. Berani-beraninya dia sekejam ini. 3 tahun lalu, suamiku tiba-tiba mengidap penyakit aneh. Aku harus menemaninya untuk berobat di selatan. Saat itu, Zhao Zhao baru berusia lebih dari 1 tahun. Namun tidak disangka, begitu kami baru saja meninggalkan ibu kota, Wen Yihuan ini kembali menjebak Shi Yi. Wen Yihuan ini bahkan menggunakan Zhao Zhao untuk memaksa Nona Wen bunuh diri. Binatang buas semacam ini tidak dapat dimaafkan oleh langit. Menghadap Ibu Suri, menghadap Yang Mulia Pangeran Bupati, terpidana Su Huaijin, beserta istri dan putrinya, telah ditangkap. Yang Mulia mengundang Anda berdua untuk berunding di aula utama. Wen Yihuan, Shi Yi sangat baik padamu.
Mengapa kamu harus memaksanya sampai meninggal? Baik padaku? Hahaha. Sama-sama gadis dari keluarga Wen. Mengapa dia bisa menikah ke kediaman Markis, menjadi istri utama, sementara aku hanya bisa menjadi selir? Jadi aku menggoda Su Huaijin, hamil lebih dulu, lalu menyuruh pengemis untuk mencelakainya. Cukup. Apakah kamu ingin meninggal? Ini semua salahmu. Padahal aku jauh lebih baik daripada Wen Shi. Mengapa kamu menikahinya? Mengapa? Cukup. Cukup. Su Huaijin, bersekutu dengan musuh dan mengkhianati negara, dosamu tak termaafkan. Hukum mati dengan dicincang. Yang mulia, hamba? Tidak, hamba salah. Semua ini karena putri hamba yang menghasut hamba. Benar, dialah yang menyuruh penculik menangkap Zhao Zhao dan pangeran ketiga. Dialah. Su Muyao telah berulang kali mencoba mencelakai Putri Ziwei. Hatinya sangat jahat. Cambuk 20 kali, jadikan pelacur istana, dan tidak boleh lepas dari status budak. Yang mulia, jangan. Saya mengikuti keinginanmu. Buang dia. Gegam pengemis. Jangan. Yang mulia, ampuni Jangan. kami, yang mulia. Hamba berterima kasih kepada Yang Mulia karena telah menegakkan keadilan untuk putri hamba. Berdirilah. Nyonya Tua Wen, Anda adalah ibu kandung Nona Wen, dan juga nenek kandung Zhao Zhao. Mulai sekarang Anda tinggal saja di kediaman pangeran. Biarkan saya dan Zhao Zhao merawat Anda, dan mengurus masa tua Anda. Baik. Ayah Kaisar, nenek ratu, nenek dari pihak ibu. Tadi kucing kecil bilang padaku, di dapur istana, ada seekor tikus yang bisa menari. Ayo kita pergi melihatnya bersama. Zhao Zhao, hari ini adalah perayaan ulang tahunmu yang ke-6. Saya memberimu 100 toko, dan sebuah gunung Taiming. Biarkan Zhao Zhao bersama hewan-hewan kecil di gunung, hidup bahagia. Terima kasih Ayah Kaisar. Zhao Zhao, ini adalah hadiah dari nenek Kaisar. Dibuat oleh para pengrajin semalaman. Kamu adalah satu-satunya putri di dinasti Dasheng kita. Mahkotamu ini adalah satu-satunya di dunia. Ini adalah hadiah dari nenek Kaisar untukmu. Terima kasih Nenek Kaisar. Kemarilah. Ini adalah gelang giok warisan keluarga Wen untuk melindungi Zhao Zhao kita agar selalu sehat dan damai. Terima kasih Nenek. Zhao Zhao. Zhao. Ini adalah hadiah ulang tahun dariku. Ayo. Terima kasih Kakak Putra Mahkota. Terima kasih Kakak kedua. Zhao Zhao, Terima kasih Kakak ketiga. ayah sudah menyiapkan kembang api untukmu. Mari kita pergi melihatnya bersama. Ayo. Mari kita ikut meramaikan suasana. Nyonya Tua Wen, silakan. Silakan. Lihatlah, sangat indah. Sangat indah. Sangat cantik. Bagus sekali. Cantik. Ayah, Aku belum pernah melihat kembang api seindah ini. sangat indah.